Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perusahaan Pakeci akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan Nurisha Merliani akan membacakan hasil diskusi kami mengenai produksi tahu sari kedelai. Di sini ada CEO dan staf perusahaan. CEO perusahaan ada Dewi Fortuna dengan NIM 19SA247, kemudian staf perusahaan ada Latifah Aditana 19SA246, SA257, Neta Triwidiawati 19SA272, Nanda Nurisha Arliani 19SA274, dan Sally Saputri 19SA2124. Kemudian untuk yang pertama ada profil perusahaan yang akan dibacakan oleh Dewi Fortuna. Profil perusahaan. Perusahaan Pakeci merupakan perusahaan produksi tahu yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan Pakeci ini didirikan pada tahun 2021 oleh para amikom dan memiliki pabrik di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Perusahaan dapat memproduksi sekitar 200 tahu per harinya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tahu tergolong ke dalam bahan yang aman untuk dikonsumsi kedelai. Kedelai yang dipilih juga kedelai dengan kualitas terbaik agar nantinya menghasilkan tahu dengan kualitas baik dan diambil dari para petani kedelai langsung. Setiap perusahaan yang mengadakan kegiatan produksi selain menghasilkan produk yang akan dipasarkan, pasti akan menghasilkan bahan sisa atau limbah. Limbah pabrik ini berupa limbah ampas atau sisa ampas, dan limbah tersebut tidak dibuang begitu saja, melainkan dijual ke peternak di sekitar untuk digunakan sebagai pakan ternaknya. Kemudian ada sejarah tahu yang akan dibacakan oleh Latifah Aditana. Sejarah tahu. Istilah tahu berasal dari kata tauhu, diambil dari bahasa Hokkien yang berarti kedelai yang difermentasi. Tahu sudah diperkenalkan di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun lalu. Penemunya pertama kali adalah Liu An yang merupakan cucu dari Kaisar Han Gaozu, keluarga bangsawan dari pendiri dinasti Han. Olahan kedelai ini mulai menyebar ke berbagai daerah, termasuk Jepang. Di Jepang, tahu dikenal dengan nama tofu. Penyebaran ini berlangsung hingga ke Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Saat masuk ke Indonesia, tahu memiliki berbagai jenis, struktur, dan rasa yang berbeda dari aslinya. Pada tahun 1900-an terjadi migrasi besar warga Tiongkok ke Indonesia. Ribuan warga datang dan bermukim, salah satunya di wilayah kota Kediri. Warga Tiongkok menetap dan membuat pabrik tahu yang hingga kini masih berdiri kokoh di Kediri. Warga Tiongkok merasa menemukan kesamaan tekstur air Tiongkok dengan Kediri yang membuat mereka tertarik memproduksi tahu di Kediri. Tahu sendiri merupakan tradisi bagi etnis Tionghoa yang bermigrasi. Awalnya, tahu ini berwarna putih, namun berdasarkan catatan Chu Pufei dari Cina, Kediri dinilai identik dengan nuansa kuning. Warna gedung-gedung di sepanjang kota Kediri ini menjadi identitas kebangsawanan masyarakat kota Kediri. Tahu kuning ini menjadi simbol dari hubungan Tiongkok dan Kediri. Pelopor pabrik tahu pertama di Kediri adalah Bah Kacung. Ia mendirikan pabrik tahu pada tahun 1900-an. Kemudian Bah Kacung dengan
teman seperjuangannya mendirikan dan memasarkannya di kota Kediri. Pabrik Kacung bahkan telah dinobatkan oleh pemerintah setempat sebagai pelopor pabrik tahu di Kediri. Sumber Tahu Takwa, Tahu Kuning, tribunwhiskey.com. Kemudian ada visi dan misi yang akan dibacakan oleh Nur Isnaini Hoirida. Visi dan misi. Perbedaan visi dan misi yang pertama yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi bermakna penglihatan, pengamatan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya, sehingga dengan adanya visi bisa menjadikan alarm untuk selalu mampu eksis, antisipasi, dan inovatif. Misi lebih fokus ke bagaimana langkah-langkah demi visi yang sudah ditentukan. Sumber perbedaan visi dan misi yang perlu kamu ketahui biar nggak keliru jika ditanya. lifestyleliputan6.com. Visi misi perusahaan. Visi menjadikan industri yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan produk yang bermutu, berkualitas, aman, serta halal untuk dikonsumsi, dan menjadikan perusahaan tahu terpercaya, disukai di dalam dan di luar negeri. Misi 1. Selalu mengutamakan kualitas dan cita rasa yang terbaik. 2. Selalu mengembangkan inovasi produk dan mempunyai nilai lebih sehingga dapat bersaing dengan pengusaha tahu lainnya. 3. Memperluas pasar dan saluran distribusi seluas-luasnya. Kemudian ada supply chain management akan dibacakan oleh Neta Triwidiawati. Supply chain management. Supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Sumber Supply Chain Management, SCM, dan Logistik Management, Jurnal Ilmiah Dinamika Teknik, unisbank.ac.id. Supply Chain Management. Yang pertama, pemasok perusahaan. Petani kedelai lokal, karena bahan baku produk tahu sari kedelai adalah kedelai murni yang berkualitas baik. Yang kedua, saluran distribusi produk perusahaan. Dari perusahaan akan mendistribusikan barang jadi ke pedagang seperti pedagang pasar, pedagang bakso, dan pedagang siomay, atau bisa jadi langsung ke pembelinya. Yang ketiga, retailer yang menjadi tujuan pembeli produk perusahaan, pedagang warung kecil, dan dapat juga pedagang bakso, pedagang gorengan, dan pedagang siomay. Dan terakhir, end consumer dari produk perusahaan, ibu rumah tangga, karena tahu adalah bahan makanan yang murah dan enak. Kemudian ada proses manufaktur perusahaan yang akan dibacakan oleh Sally Saputra. Proses manufaktur perusahaan. Yang pertama ada perendaman. Perendaman biji kedelai umumnya dilakukan selama 4-5 jam untuk kedelai. Biji kedelai yang sudah direndam kemudian dibersihkan dengan menghilangkan air rendaman beserta kotoran-kotoran yang umumnya mengapung di atas air. Biji kedelai kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Yang kedua ada proses pemasakan.
Dimulai dengan memasukkan sejumlah air ke dalam wajan pemasak, kemudian dipanasi. Setelah panas, bubur kedelai hasil proses penggilingan dimasukkan ke dalam wajan tersebut dan dipanaskan hingga mendidih. Bubur kedelai yang telah dimasukkan kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai atau susu kedelai. Penyaringan yang umum dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain belacu atau mori kasar ataupun kain sifon yang sengaja dipanas yang dipasang di atas bak penampung. Kemudian dilakukan pengepresan dengan memberikan papan penjepit dan diberi beban sekuat-kuatnya agar semua air yang berada pada bubur kedelai terperas semua. Kemudian ada proses pengasaman atau lebih dikenal dengan penggumpalan. Belum menggunakan alat mesin, penggumpalan atau pengasaman adalah proses selanjutnya setelah proses penyaringan bubur kedelai masak. Untuk menggumpalkan sari kedelai, para pengrajin menggunakan bahan asam yang dinamakan laru atau air tahu yang sudah difermentasi. Bubur kedelai yang telah dikumpalkan menjadi kotak-kotak, kemudian dipotong kecil-kecil dan dibungkus menggunakan kain kecil-kecil lalu dipres untuk membuang sisa air yang ada pada tahu. Kemudian yang keempat, setelah pengepresan tahu, kemudian tahu dimasak ke dalam wajan besar yang sudah ada air, kunyit, untuk proses perebusan dimasak menggunakan tubuh. Kemudian setelah tahu masak langsung diangkat kemudian ditiriskan ke dalam tempat tahu. Setelah tahu sudah dingin, kemudian tahu dipasarkan menggunakan plastik yang sudah dilabeli nama perusahaan kami dan diisi 5 biji tahu. Kemudian yang ada di produk akan dibacakan oleh Fortuna. Desain produk. Nama brand produk perusahaan kami Tahu Sari Kedelai. Filosofi nama brand produk perusahaan dinamakan Tahu Sari Kedelai karena produk tahu kami dibuat dari sari kedelai murni. Bahan baku tahu kami menggunakan kedelai asli yang berasal dari petani Indonesia. Tahu merupakan bahan makanan yang murah dan mengandung gizi serta protein. Tahu kerap dikali sebagai pengganti lauk, terutama orang vegetarian. Tahu adalah makanan yang melekat dan cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Ya, setelah nama brand produk dan filosofi nama brand produk sudah dijelaskan oleh Dewi Fortuna, kemudian untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai desain logo produk oleh Nur Isnaini Hairida. Pertama, lingkaran. Logo lingkaran melambangkan satu kesatuan dalam perusahaan antara staf-staf perusahaan. Yang kedua, warna kuning melambangkan karena hasil produk kita tahu berwarna kuning yang berasal dari bahan alami yaitu kunyit. Yang ketiga, gambar tahu dengan jempol melambangkan kualitas sesuai dengan misi yang pertama yaitu mengutamakan kualitas. Yang ketiga, nomor WA sebagai media pemesanan. Yang keempat, tulisan sari kedelai yaitu nama brand tahu. Yang kelima, logo halal yaitu kualitas produk kita sudah terjamin kehalalannya oleh MUI. Sekian presentasi dari kelompok perusahaan Pakeci. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.